Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 16 Juni tahun 2022. 16 Juni 2022 dan pekabaran kita untuk hari ini dengan judul Firman Allah adalah roti dari surga. Firman Allah adalah roti dari surga. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hamba-Mu berada di Togasa, di Tobelo, di dalam membagikan pekabaran firman Tuhan melalui KKR. Begitu pula dengan renungan pagi hari ini. Kiranya dapat menyiapkan banyak jiwa datang kepada Tuhan. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi saudaraku yang kekasih, renungan pagi kita untuk hari ini 16 Juni 2022 dengan judul Firman Allah adalah roti dari surga. Yohanes 6 ayat 57 dan 58. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka yang telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Puji Tuhan, pekabaran pagi ini, Yesus adalah roti. Karena dia juga pernah katakan, akulah roti hidup. Yesus roti hidup. Ketika kita makan dia, bukan berarti kita makan dalam hal daging, tetapi maksudnya adalah ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka kita akan hidup bukan hanya sesaat di dunia ini, tapi akan hidup selama-lamanya. Kehidupan kita harus diikat dengan kehidupan Kristus. Kita harus senantiasa untuk terikat dengan Yesus. Jika kita menempatkan Tuhan selalu di depan kita, mengizinkan hati kita untuk menyatakan syukur dan pujian kepadanya, kita akan mendapat kesegaran yang terus-menerus dalam kehidupan keagamaan kita. Doa kita akan terbentuk suatu percakapan dengan Allah. Sebagaimana kita akan berbicara kepada seorang teman, ia akan memberitahukan rahasia-rahasianya kepada kita pribadi. Sering akan datang kepada kita suatu perasaan yang manis dan sukacita karena kehadiran Tuhan. Acap kali hati kita akan menyala di dalam sementara ia datang dekat untuk berhubungan dengan kita, sebagaimana dilakukannya dengan Henokh. Bagi orang yang memiliki hal-hal itu, agama yang dari Kristus akan menyatakan dirinya sebagai sesuatu yang menghidupkan, prinsip yang meresap, bekerja dan berkerohanian yang teguh. Akan nyata kesegaran dan kuasa serta kegembiraan dari kemudaan yang langgeng. Hati yang menerima firman Allah tidak seperti kolam air yang menguap, bukan seperti tangki air yang pecah, yang membocorkan harta yang di dalamnya. Ia adalah ibarat sungai dari gunung yang memperoleh sumbernya dari mata air yang tiada habis-habisnya, di mana airnya yang sejuk dan bening mengalir dari batu ke batu, menyegarkan orang yang lelah dan dahaga, serta orang yang mempunyai beban yang berat. Orang-orang Kristen harus bersedia untuk menghadapi apa yang segera akan terjadi di dunia sebagai suatu kejutan yang besar. Dan persediaan ini harus mereka lakukan dengan rajin, mempelajari firman Allah, dan berusaha untuk menyesuaikan kehidupan mereka kepada peraturannya. Jadi saudara-saudara, belajar firman Tuhan itu sungguh ajaib dalam hidup kita. Kemarin ayat yang saya hafalkan untuk kita, Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar, berbahagialah bahkan orang yang menuruti. Percuma kita baca, percuma kita dengar kalau kita tidak turuti. Itulah sebabnya firman Tuhan ini akan memberikan kita kekuatan. Pekabaran hari ini juga memberikan kita suatu panggilan bahwa panggilan kepada kita bahwa Yesus adalah roti hidup. Kalau kita makan roti Yesus Kristus, itu akan memberikan kita kekuatan, bukan hanya sepanjang hari ini, tapi sepanjang kehidupan kita. 2 Timotius 3:16,
segala tulisan yang diilhamkan Allah, itulah firman Tuhan, itulah Yesus. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Kita akan berubah dalam kehidupan kita, kecuali kita rajin datang kepada Yesus melalui firman-Nya. Tuhan memberkati pekabaran hari ini, bila dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri pekabaran hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang indah hari ini belajar firman. Kiranya pekabaran yang hamba-Mu bagikan menjadi berkat, menyediakan jiwa-jiwa datang kepadamu hari ini, maupun juga pekabaran tiap malam di KKR di Togasa ini. Biarlah banyak jiwa boleh disediakan bagi kerajaan. Bapa di surga, inilah doa kami. Hari ini kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami di dalam kasih karunia Allah Bapa, di dalam damai sejahtera Yesus Kristus, di dalam penuntunan kuasa Roh Kudus akan menjadi bagian kami selama-lamanya. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian pekabaran untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.